Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotion hari ini. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya ulang sekali lagi, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkannya 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tentu saudara, ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal. Saudara mungkin sudah banyak mengetahuinya. Yesus menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati. Diceritakan ada seorang yang sedang melakukan perjalanan dan tiba-tiba dia dihadang oleh perampok dan dia dipukul habis-habisan, dia dirampok dalam keadaan yang sangat kritis. Dia kemudian ditinggalkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Lalu ada imam dan ada orang Lewi juga yang melewati jalan itu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang itu, mereka tidak membantu sama sekali. Lalu kemudian datanglah seorang dari Samaria atau seorang Samaria yang kemudian dia jatuh belas kasihan, dia merawat orang ini, menolong orang ini, bahkan dia memeliharanya, merawatnya, menolongnya sampai orang ini bisa mengalami kesembuhan atau pulih kembali. Saudara, mengapa Yesus mengambil perumpamaan seorang Samaria? Orang Samaria ini adalah orang yang paling tidak dianggap oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini sepele, meremehkan. Mengapa? Karena mereka dianggap bukan orang Yahudi asli. Mereka ini orang Yahudi campuran. Itu sebabnya mereka tidak menghargai, mereka tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jadi orang-orang yang diremehkan. Tapi justru Tuhan mengambil perumpamaan tentang seorang Samaria yang melakukan sesuatu. Walaupun dia diremehkan, tapi dia dapat menunjukkan sesuatu yang nyata dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita belajar bahwa begini saudara. Mungkin saudara diremehkan. Mungkin situasi saudara mungkin tidak dipandang orang. Tapi percayalah saudara, Tuhan tidak melihat penampilan saudara, Tuhan tidak melihat status sosial saudara. Tuhan melihat apakah saudara benar-benar menghidupi kasih itu dalam kehidupan saudara yang nyata. Nah saudara, di sekitar kita hari ini ada banyak orang yang sedang terpuruk. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan, saudaraku. Mereka seperti orang yang sedang dirampok ini, saudaraku. Mereka sedang babak belur, mereka mungkin sedang merintih, mereka mungkin sedang terpuruk dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, inilah kesempatan sebenarnya. Ini kesempatan terbaik di tengah-tengah masa yang begitu sulit. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesukaran.
Ini kesempatan buat saudara dan saya untuk kita bangkit hari ini, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, menyatakan terang keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup saudara dan saya, supaya kemudian terang itu dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya hari ini saudaraku, jangan tahan kebaikan saudara, jangan tahan kemurahan hati saudara. Saudara, bantulah orang, nyatakan kebaikan buat saudara. Ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita tolong, kita perlu bantu. Hari ini berikanlah pertolongan. Karena waktu kita melakukannya dengan tulus, itulah yang membuat hati Tuhan senang. Itu juga yang membuat kekesan kita bukan sekedar sebuah agama. Seperti orang Lewi dan imam itu cuma memeluk sebuah agama, tapi mereka tidak bisa mempraktekkan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka cuma gimmick dalam kekesan mereka. Itu sebabnya hari ini saudaraku, jangan jadikan kesan kita hanya sebagai sebuah gimmick agamawi, tapi jadikanlah kekesan kita menjadi nyata dengan cara apa? Menyatakan kasih kita lewat perbuatan kita, menolong orang, menyatakan kebaikan, kemurahan hati. Banyak orang yang bisa ditolong hari ini, banyak orang yang perlu pertolongan. Di tengah-tengah kesulitan ini, saya percaya inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menyatakan kebaikan. Saya percaya salah satu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah wabah ini adalah Tuhan sedang ingin menaikkan perbuatan baik kita, kebaikan hati umat Tuhan, supaya dunia dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jangan tahan kebaikan saudara. Selamat berbuat baik. Selamat memberikan pertolongan, selamat menyatakan kemurahan hati kepada orang-orang yang perlu ditolong di sekitar saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, hamba berdoa supaya hari ini Tuhan menolong umat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Supaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, ada begitu banyak orang yang perlu pertolongan Tuhan. Jadikan kami tangan Tuhan yang terulur. Jadikan kami kaki Tuhan yang melangkah. Jadikan kami hati Tuhan yang dapat merasakan penderitaan mereka. Dan dengan tindakan yang nyata, dengan kasih Tuhan, dengan terang keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami datang kepada mereka untuk menyatakan belas kasihan Tuhan buat hidup mereka. Sehingga mereka dapat berjumpa dengan kebenaran. Mereka dapat melihat Tuhan lewat kehidupan mereka. Kuatkan umat-Mu, berkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyatakan Tuhan lewat kebaikan dan kemurahan hati saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara.